Sering kita jumpai atau alami ketika seseorang sedang sholat di masjid atau musola kemudian ditepuk pundaknya sebagai isyarat agar dia menjadi imam. Bagaimana sebenarnya hukumnya dan adabnya? Bagaimana jika yang ditepuk sedang sholat sunnah rawatib dan bukan sholat fardu? Tentu saja iya, dan dianjurkan untuk tidak sholat sendiri. Usahakan jangan sholat sendiri kecuali darurat, sudah tidak ada lagi orang. Walaupun orang itu sedang sholat sunnah, boleh kita makmum di belakangnya. Boleh makmum di belakangnya. Dan orang yang sedang sholat sunnah rawatib, kalau ditepuk oleh saudaranya jadi imam saja, nggak masalah. Dia kerjakan sholat sunnahnya, yang di belakangnya ya itu mengerjakan sholat wajibnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, bahwasanya pernah ada sahabat selesai sholat, gitu kan? Selesai sholat, waktu selesai sholat semua Nabi SAW lagi zikir, ada sahabat yang telat, baru mau sholat sendirian. Lalu kata Nabi SAW, sebentar, waktu orang itu mau takbir, sebentar. Terus menghadap ke sahabat Nabi yang lain yang sudah memang sholat, ditanya, siapa yang mau bersedekah buat saudaranya ini? Siapa yang mau sholat lagi, temanin dia? Maka Abu Bakar berdiri, ya, lalu menjadi imam. Abu Bakar jadi imam ya, padahal Abu Bakarnya sudah sholat dan ini sudah hukum sunnah bagi Abu Bakar. Beliau jadi imam dan orang itu jadi makmum. Maka keluarlah sebuah hukum, bolehnya seorang muslim sholat di belakang imam. Termasuk boleh sholat walaupun beda niat. Misal, kita musafir nih, sama teman-teman semua satu bus misalnya. Kebetulan waktu teman-teman yang setengah bus ini sudah sudah punya wudu ya. Begitu masuk masjid mereka sholat duluan. Setengah lagi antri wudu kemudian masuk masjid. Rupanya yang setengah tadi sudah sholat duhur. Sekarang mereka mau sholat asar. Kita belum sholat duhur. Boleh kita ikut jadi makmum. Mereka niatnya asar, kita niatnya duhur. Jangan masalah ini. Jadi boleh beda niat sama imam. Boleh juga orang yang sunnah menjadi imam, gitu kan? Jadi usahakan memang tidak sholat sendiri. Usahakan tidak sholat sendiri. Dan kalau ditepuk jalankan aja sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya sholat sunnah ba'diyah maghrib? Kan sholat sunnah nggak ada suaranya ya? Sholatnya sir. Datang orang nepuk pundak saya, dia mau jadikan saya sebagai imam. Apa saya keraskan suara? Jawabannya iya. Boleh ngerasin suara. Boleh ngerasin suara. Karena kita tahu dia mau jadi makmum. Supaya dia tahu. Boleh. Dan di 2 rakaat kita salam. Gak masalah. Itu gak masalah. Gitu kan? Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Al-mar'u ala dini khalil. Hadisnya Al-mar'u maliku li nafilati. Seseorang pemilik sholat sunnahnya. Jadi kalau bapak ibu lagi sholat sunnah, duha misalnya, boleh sir, boleh jahar ya. Kalau sholat sunnah, boleh ngecilin suara, boleh ngerasin suara, gak masalah. Sebagaimana sholat sunnah, boleh orang sholat berdiri, boleh orang sholat duduk. Boleh juga dalam sholat sunnah orang tiba-tiba batalin. Misal saya lagi sholat sunnah di masjid, tidak ada yang saya sholat di rumah aja, terus batalin. Tidak ada sebab, cuma mau sholat di rumah, itu gak masalah, gak berdosa. Beda kalau sholat wajib, gak boleh. Sholat wajib harus membatalkan dengan udzur syar'i. Misal betul-betul kita ingat tidak ada wudu, gitu kan? Mungkin, atau kita sudah sholat tadi ternyata kita ingat, oh kita sudah sholat tadi kok sholat lagi, dibatalin, ada udzur syar'inya. Maka itu baru boleh. Kalau wajib, kalau sunnah, Allahu a'lam boleh saja dilakukan. Dan termasuk tadi saya katakan masalah jahar atau mengeraskan suara kalau kita sedang menjadi imam buat saudara kita. Sebagaimana kasus Abu Bakar menjadi imam tadi untuk sahabat tersebut tadi yang telat. Allahu a'lam.